Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Baiklah, kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Teori-teori pendidikan dalam aliran klasik AB. Kali ini saya bersama rekan saya yaitu Lara Anggeni Berlian. A. Aliran pendidikan. Aliran pendidikan adalah pemikiran-pemikiran yang membawa pembaharuan dalam dunia pendidikan. Pemikiran tersebut berlangsung secara atau seperti situasi diskusi berkepanjangan, yakni pemikiran-pemikiran terdahulu selalu ditanggapi dengan pro dan kontra oleh pemikir berikutnya, sehingga timbul pemikiran yang baru, demikian seterusnya. Pada setiap aliran pendidikan memiliki pandangan yang berbeda dalam memandang perkembangan manusia. Hal ini berdasarkan atas faktor-faktor dominan yang dijadikan sebagai dasar pijakan bagi perkembangan manusia. Teori pendidikan klasik berlandaskan pada filsafat klasik yang memandang bahwa pendidikan berfungsi sebagai upaya memelihara, mengawetkan, dan meneruskan warisan budaya. Teori pendidikan ini lebih menekankan peranan isi pendidikan daripada prosesnya. Isi pendidikan atau bahan pengajaran diambil dari sari ilmu pengetahuan yang telah ditemukan dan dikembangkan oleh para ahli di bidangnya yang disusun secara logis dan sistematis. Perbedaan pandangan tentang faktor dominan dalam perkembangan manusia tersebut menjadi dasar perbedaan pandangan tentang peran pendidikan terhadap manusia, mulai dari yang paling pesimis sampai paling optimis. Aliran-aliran itu pada umumnya mengemukakan satu faktor dominan tertentu saja, dan dengan demikian suatu aliran dapat dalam pendidikan akan mengajukan gagasan untuk mengoptimalkan faktor tersebut dan mengembangkan manusia. Adapun teori-teori yang terdapat dalam ilmu pendidikan dilahirkan oleh 4 aliran yang berbeda, yaitu yang pertama aliran empiris, yang kedua aliran nevitisme, yang kedua yaitu aliran naturalisme, dan yang keempat yaitu selanjutnya yaitu B, macam-macam aliran klasik dalam pendidikan. Yang pertama yaitu pendidikan dalam perspektif empirisme. Empirisme, aliran ini menganut paham yang berpendapat bahwa segala pengetahuan, keterampilan, dan sikap manusia dalam perkembangannya ditentukan oleh pengalaman empiris atau nyata melalui alat inderanya, baik secara langsung berinteraksi dengan dunia luarnya maupun melalui proses pengolahan dalam dirinya sendiri dari apa yang didapatkan secara langsung, yaitu menurut Joseph 2006-98. Jadi segala kecakapan serta keterampilan atau pengetahuan tergantung dan terbentuk atau ditentukan oleh pengalaman-pengalaman yang diperoleh dari luar melalui indera, sehingga dapat dikatakan lingkunganlah yang membentuk perkembangan anak. Pendidikan memegang peranan yang amat penting, sebab pendidikan dapat menyediakan lingkungan pendidikan kepada anak dan akan diterima oleh anak sebagai pengalaman-pengalaman. Menurut konsep empirisme, pendidikan dibuat adalah maha kuasa dalam bentuk peserta didik menjadi apa yang diinginkan. Pendidikan dapat terbuat atau dibuat sekehendak hatinya, seperti pemahat patung yang memahat patung dari kayu, batu, atau bahan lainnya yang menurut sesuka hatinya. Menurut John Locke dalam Belisan 1970, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pendidikan yaitu yang pertama yaitu pendidikan harus diberikan sejak awal mungkin, sejak sedini mungkin pada anak. Selanjutnya yaitu pembiasaan dan latihan lebih penting daripada peraturan pemerintah atau nasihat. Yang ketiga yaitu
Anak didik harus diamati dari dekat untuk melihat yang pertama yang dapat kita lihat jika kita mengamati anak didik dari dekat, yaitu yang pertama, apa yang paling tepat bagi anak itu sesuai dengan umurnya atau tingkat perkembangannya. Yang kedua yaitu hasrat-hasratnya yang sangat kuat atau bakat minatnya. Yang ketiga yaitu kecenderungannya mengikuti orang tua tanpa merusak semangat anak tersebut. Yang selanjutnya yaitu anak harus dianggap sebagai makhluk rasional. Dalam hal ini, kepada anak harus diberikan alasan tentang hal yang dituntut darinya. Yang terakhir yaitu pelajaran di sekolah jangan sampai menjadi beban bagi anak tersebut, namun hendaknya menyenangkan dan merupakan suatu atau suasana bermain yang terbuka seluas mungkin bagi si anak tersebut, berbagai kemungkinan yang dapat timbul. Yang kedua yaitu pendidikan dalam aliran nativisme. Nativisme, teori ini kebalikan dari teori empirisme yang mengajarkan bahwa anak lahir sudah memiliki pembawaan baik faktor lingkungan atau alamiah yang mempengaruhi terhadap perkembangan anak, melainkan semua dari faktor-faktor tersebut mempengaruhi terhadap perkembangan seorang anak. Nativisme berasal dari bahasa Latin, yaitu asal katanya nativasarti, yang artinya terlahir. Pemikiran ini dipelopori oleh Speckhorner, seorang filsuf berasal dari Jerman yang hidup pada tahun 1788 sampai 1880. Berpendapat, pendidikan ialah membiarkan seorang tumbuh berdasarkan pembawaannya. Seorang akan berkembang berdasarkan apa yang ia bawa sejak lahir. Pada hakikatnya, aliran nativisme bersumber dari Leibnizian tradisional yang menekankan pada kemampuan dalam diri seorang anak. Oleh karena itu, faktor lingkungan termasuk faktor pendidikan kurang berpengaruh terhadap perkembangan anak. Hasil perkembangan ditentukan oleh pembawaan sejak lahir dan genetik dari orang tuanya. Seorang filsuf Jerman berpendapat bahwa bayi itu lahir sudah lengkap dengan pembawaan baik atau buruknya. Berdasarkan pandangan ini, maka keberhasilan pendidikan ditentukan oleh anak itu sendiri. Perkembangan individu ditentukan oleh faktor bawaan sejak ia lahir. Faktor lingkungan kurang berpengaruh terhadap pendidikan dan perkembangan anak. Oleh karena itu, hasil pendidikan ditentukan oleh bakat yang dibawa anak sejak lahir. Dengan demikian, menurut aliran ini, keberhasilan belajar ditentukan oleh individu itu sendiri. Adapun faktor pengembangan manusia dalam teori nativisme. Yang pertama yaitu faktor genetik. Yang kedua yaitu faktor kemampuan anak. Yang ketiga yaitu faktor pertumbuhan anak. Dan adapun tujuan dari teori nativisme ini yaitu di dalam teori ini menurut Leibniz, di dalam diri individu atau manusia terdapat suatu inti pribadi. Sedangkan dalam teori-teori lain dinyatakan bahwa perkembangan manusia merupakan pembawaan sejak lahir atau bakat. Sehingga dengan teori ini, setiap manusia diharapkan mampu mempunyai bakat yang dimiliki, memunculkan bakat yang dimiliki. Yang kedua itu mendorong manusia mewujudkan diri yang berkompetensi. Yang ketiga yaitu mendorong manusia dalam menentukan pilihan. Yang keempat yaitu mendorong manusia untuk mengembangkan potensi diri dalam diri seseorang. Yang terakhir yaitu mendorong manusia mengenali bakat minat yang dimiliki. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kelompok saya yaitu Lara Anggani Berlian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3. Pendidikan dalam aliran naturalisme. Pandangan ini ada persamaannya dengan nativisme. Aliran naturalisme dipelopori oleh filsuf Prancis J.J. Rousseau.
pada tahun 1712 sampai 1778. Berbeda dengan Schopenhauer, Rawls berpendapat bahwa semua anak yang baru dilahirkan mempunyai pembawaan buruk. Pembawaan baik dan anak menjadi rusak karena dipengaruhi oleh lingkungan. Rawls juga berpendapat bahwa pendidikan yang diberikan oleh dewasa malahan dapat merusak pembawaan anak yang baik. Aliran ini juga disebut negativisme karena berpendapat bahwa pendidikan wajib membiarkan pertumbuhan anak pada alam. Jadi dengan kata lain, pendidikan tidak diperlukan karena yang perlu dilakukan adalah penyerahan anak didik ke alam agar pembawaan yang baik itu tidak menjadi rusak oleh tangan manusia melalui proses dan kegiatan pendidikan. Rousseau ingin menjauhkan anak dari segala kebutuhan masyarakat yang serba dibuat-buat, sehingga anak-anak yang diperoleh secara alamiah sejak saat kelahirannya itu dapat tampak secara spontan dan bebas. Yang keempat yaitu pendidikan dalam aliran konvergensi. Faktor pembawaan dan faktor lingkungan sama-sama mempunyai peran yang sangatlah penting. Keduanya tidak dapat dipisahkan sebagaimana sama halnya dengan teori nativisme. Teori ini juga mengakui bahwa pembawaan yang dibawa anak sejak lahir juga meliputi pembawaan dan juga pembawaan buruk. Pembawaan anak yang dibawa pada waktu sejak lahir tidak akan bisa berkembang dengan baik tanpa adanya dukungan lingkungan yang sesuai dengan pembawaan tersebut. Aliran ini dikemukakan oleh William Sten, seorang ahli pendidikan bangsa Jerman yang berpendapat bahwa seorang anak dilahirkan di dunia sudah disertai pembawaan baik maupun pembawaan buruk. Penganut aliran ini berpendapat bahwa dalam proses pengembangan anak, baik faktor pembawaan maupun faktor lingkungan sama-sama mempunyai peranan penting. Kemampuan yang dibawa pada waktu lahir akan berkembang dengan baik tanpa adanya dukungan yang sesuai dengan bakat. Hasil pendidikan itu tergantung dari pembawaan dan lingkungan. Diibaratkan ada dua garis yang menuju ke satu titik pertemuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembawaan, yang kedua lingkungan, dan yang ketiga hasil pendidikan. Menurut teori konvergensi, pendidikan berdasarkan yang ke A, pendidikan mungkin untuk dilaksanakan. Yang ke B, pendidikan disebut sebagai pertolongan kepada lingkungan anak-anak didik untuk mengembangkan potensi yang baik dan mencegah berkembangnya potensi yang buruk, yang kurang baik. Yang ke C, yang membatasi hasil pendidikan dan pembawaan lingkungan. Baik, jadi kesimpulan dari makalah kami adalah pemahaman terhadap berbagai aliran pendidikan memiliki arti yang sangatlah penting ketika seorang pendidik hendak menangkap dari setiap dinamika perkembangan pemikiran tentang pendidikan yang tengah terjadi. Bagaimanapun juga aliran-aliran pendidikan pada dasarnya merupakan gagasan dari para pemikir, berpengaruh secara luas pada zamannya sehingga tidak bisa terabaikan. Penting dalam pendidik sebagai bekal bagi tenaga pendidik sehingga memiliki wawasan historis yang lebih luas dan menambah ketajaman analisa dalam mengaitkan keberadaan masa lampau dan masa sekarang. Pada setiap aliran pendidikan memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam memahami perkembangan manusia. Hal ini berdasarkan faktor-faktor dominan yang dijadikan sebagai dasar pijakan bagi perkembangan manusia. Hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.